Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini kami akan menjelaskan fitur baru di SalesCloud, yaitu fitur mukafaah ataupun fitur untuk penggajian karyawan ataupun pegawai. Nah, di sini saya sudah membuka menu mukafaah. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan untuk menggunakan fitur ini yaitu melakukan settingan atau pengaturan mukafaah. Nah, untuk caranya yaitu buka menu mukafaah, pengaturan, kemudian pengaturan mukafaah. Nah, di sini ditentukan untuk kalendernya mau menggunakan kalender apa, kemudian tanggal cut off-nya misalnya. Nah, nanti mau dihitung per tanggal berapa. Di sini standarnya tanggal 1 cut off-nya. Kemudian komponen gajinya. Nah, di sini apa saja komponen-komponen penggajian, misalnya gaji pokok tentu. Nah, di sini bawaannya jika ada yang mau dinonaktifkan ataupun mau ditambah baru, nah di sini bisa disesuaikan. Misalnya potongan misalnya nggak ada, nah di sini dinonaktifkan, misalnya terlambatan tidak ada, dinonaktifkan. Nah, seperti ini bisa dinonaktifkan. Kemudian misalnya mau tambah yang baru, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, boleh seperti ini jika mau ditambahkan komponen gajinya. Nah, kemudian untuk tunjangan keluarga di sini ada beberapa perhitungan. Nah, di sini bisa disesuaikan jika Ponpes menerapkan tunjangan keluarga. Nah, jika tidak menerapkan, nanti di bagian tunjangan keluarga ini dinonaktifkan saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya saya aktifkan saja. Nah, mungkin cukup untuk settingannya seperti ini, komponen gajinya seperti ini. Nah, selanjutnya diatur untuk masing-masing pangkat dan golongan. Nah, di sini bisa diinisiasi atau diisi dulu nilai awalnya untuk pangkat dan jabatan, kemudian struktur dan fungsi. Nah, di sini bisa diinisiasi. Nah, di sini disesuaikan lagi misalnya bukan namanya, golongannya misalnya bukan muallim muda atau yang lain. Nah, di sini bisa disesuaikan. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan rank gajinya, rank gaji pokok tentunya di sini. Misalnya seperti ini. Dan yang lainnya bisa disesuaikan. Dan di sini juga bisa ditambahkan jika ada golongan baru. Ini lagi-lagi kembali ke ma'had masing-masing untuk penggolongan pangkat dan golongan. Kemudian untuk struktur jabatan di struktur dan fungsional, sini juga sama diinisiasi. Nah, kemudian jika ada tunjangan jabatannya untuk ini, misalnya seperti ini. Nah, untuk bendahara misalnya dan yang lainnya jika ada yang perlu disesuaikan ataupun dihapus mungkin yang tidak diperlukan atau ditambah baru, nah silakan dilakukan penyesuaian. Nah, setelah proses pengisian pangkat golongan kemudian jabatan baik itu struktural maupun fungsional selesai, nah langkah selanjutnya yaitu tiap pegawai nanti disesuaikan untuk dicocokkan. Misalnya ini golongannya misalnya untuk Abdurrahman misalnya seperti ini, misalnya gaji pokoknya misalnya 350.000 misalnya. Nah, di sini kemudian tanggal SK mulai berlakunya kapan dan seterusnya. Nah, juga jika ada jabatan tertentu ataupun misalnya sebagai staf atau yang lainnya, nah di sini disesuaikan lagi. Di sini misalnya ada jabatan utamanya sebagai bendahara misalnya.
disimpan. Nah, kemudian jika ada komponen lain yang mau ditambahkan, misalnya tadi ada tunjangan mengajar. Nah, di sini diisikan misalnya tunjangan mengajarnya mungkin 4.500 per sesi atau per pertemuan ya. Pertemuan. Nah, seperti ini bisa disesuaikan. Nah, dikali ini persatuannya, per satunya nanti dikali mungkin dikali dengan misalnya 30 hari misalnya. Nah, seperti ini bisa ditambahkan. Nah, setelah seperti ini sudah diatur, selanjutnya untuk yang lain juga diatur. Sini tadi bendahara ya. Nah, di sini juga misalnya golongannya sama, saya samakan aja. Misalnya seperti ini SK-nya. Kemudian saya tambahkan juga misalnya seperti ini. Nah, seperti ini jika sudah diisi. Nah, di sini saya anggap sudah diisi semua. Yang lainnya mungkin bisa diatur juga ya untuk seluruh pegawai ataupun staf. Untuk pengajar ataupun staf. Nah, setelah anggaplah di sini sudah selesai semua mengatur pangkat dan jabatan, juga tadi mengatur komponen-komponen per individu apa saja yang ada. Nah, selanjutnya setiap bulannya nanti dari bagian keuangan yang khusus mungkin mengenangani untuk mukafaah ataupun penggajian, nanti bisa setiap bulannya proses di sini, melakukan proses penggajian. Nah, misalnya anggaplah saya mau bayar gaji di bulan Mei. Nah, di sini siklusnya tadi mulai dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Jadi cut off-nya tadi per tanggal 1 ya, per tanggal 1 Masehi. Nah, di sini bulan kalendernya saya pakai Masehi. Nah, setelah seperti ini preview mukafaah. Nah, seperti ini sudah terisi. Nah, ini hanya sekedar informasi tambahan saja. Selanjutnya simpan dan generate draft mukafaah. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini bisa dicek satu persatu, misalnya mau dipastikan oh di sini masih kurang, misalnya mau ditambahkan lagi komponen yang lainnya, misalnya anggaplah tunjangan keluarga misalnya, oh ditambahkan di sini misalnya 50.000 misalnya. Nah, ini jika misalnya sebelumnya terlupa atau gimana, nah di sini bisa ditambahkan ulang. Nah, seperti ini bisa disesuaikan ulang. Ini sebelum proses finalisasi atau penguncian agar dilakukan generate final ya. Nah, di sini sebelum finalisasi atau dikunci untuk siklus penggajian di bulan atau di periode yang dibuat. Nah, di sini bisa dilakukan pengeditan dan disesuaikan lagi apa saja yang misalnya yang kurang untuk komponen-komponennya, atau mungkin tadi ada potongan atau yang lainnya yang tertinggal. Nah, di sini bisa dilakukan penyesuaian ulang. Nah, anggaplah misalnya di sini sudah selesai semua, sudah final seperti ini untuk komponen gaji dari setiap pegawai. Selanjutnya yaitu kunci dan finalisasi. Nah, di sini sudah dikunci. Nah, selanjutnya dari admin keuangan atau bagian mukafaah, jika setelah dilakukan transfer, selanjutnya yaitu dilakukan
proses bayarkan mukafaah bulanan. Dipilih akun tadi, mukafaah pegawai. Kemudian sumber dananya tadi diambil dari belanja mukafaah. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ditransfer. Nah, di sini memonya nanti akan masuk, untuk transaksi ini akan masuk ke pengeluaran. Nah, setelah selesai seperti ini, sudah dipilih akun masing-masing dan sumber dananya, klik proses pembayaran. Nah, selanjutnya bisa dicetak slip gajinya jika diperlukan. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk bagian gaji ini juga masing-masing pegawai, baik mudaris ataupun staf, di handphonenya atau di aplikasi SESCloud-nya nanti bisa dilihat detailnya juga seperti ini. Nah, detail seperti ini juga bisa dilihat oleh masing-masing pegawai di aplikasi SESCloud. Nah, tadi pengeluaran tadi juga akan otomatis masuk ke pengeluaran pembayaran mukafaah. Nah, di sini otomatis tercatat seperti ini. Nah, seperti ini contohnya untuk masing-masing pegawai. Nah, demikian untuk fitur mukafaah atau penggajian pegawai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.